Salam sehat berkelimpahan. Oke, kita di VCC yang keberapa nih? Saya lupa keberapa nih ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada Pak Suro, selamat Kak, malam. Bu Meli, katanya Pak Asrar, kayaknya ke-7 kayak ketujuh ke-7 ya, udah salah. ketujuh ya. Iya. Kalau di Telegram ketujuh ya. Oke, baik. Oke, Pak Asrar, Pak Ishak, Pak Hairudin, Pak Muhran, siapa lagi nih? Pak Sugiman ya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih telah menginvestasikan waktunya yang sangat berharga untuk merencanakan apa yang harus kita capai di masa yang akan datang. Mohon maaf siapa yang tadi siang tidak ikut Zoom di acara pendirian izin usaha. Saya Pak nggak ikut. Pak Sugiman nggak ikut ya? Siapa yang nggak Pak ikut? Ishak tadi, Pak Ishak. Oh ya, oke. Ya ya ya, oke. Pada intinya begini, mau ditonton dulu kah videonya? Soalnya begini, tadi kan sudah saya upload ke YouTube. Kemudian dari pihak Mister Plan juga saya bagikan karena apa? Saya mohon izin. Apakah ini mengganggu, melanggar kode etik dan lain sebagainya? Itu saya tanyakan dulu. Nah, ternyata beliau mengatakan, Pak, sebaiknya di take down ya Pak, karena ada hal-hal yang eh, rahasia yang memang hanya kita-kita yang perlu tahu. Gitu. Kira-kira rahasianya di mana tadi? Pak Muhron ikut, Pak Sugiman ikut, Pak Asrar juga ikut, ya. Rahasianya di mana tuh? Tahu nggak? Di rahasianya kalau menurut saya di angka, Pak, tentang Betul, rupiahnya, Pak. betul sekali di angka. Itu berbahaya sekali itu ya. Jadi maka mereka minta men-take down. Ya, itu luar biasa cerdas saya bilang. Luar biasa cerdas untuk membantu bangsa ini memiliki badan usaha. Oke, sangat luar biasa cerdas. Mungkin yang belum ikutan mau menonton, tapi waktunya cukup lama ya Pak ya, 40 menit tadi Pak ya. 40 Ya, Pak, menit. lama gitu. Lama ya, lama sekali. Pada intinya begini, eh, kita kalau mau mendirikan badan usaha cukup dengan biaya 3,5 juta ya. Kita sudah mendapatkan virtual office atau kantor virtual gitu ya. Kemudian apa namanya? Dapat pelayanan konsultan pajak selama 1 tahun dan itu free. Kemudian apalagi ya Pak ya tadi ya? Aku udah dikirimin filenya sih, belum aku sempat baca karena emang aku ngejar target ke P-Network ini, ngejar target ke beliau-beliaunya ini. Seperti itu ya. Itu Terus syarat, desain logo oh sama ya betul, logo, kemudian branding ya Pak ya, branding juga iya ya Pak ya. betul. Terus laporan keuangan neraca juga. Ya, laporan keuangan dan pajak. Ini luar biasa bagus sekali ya, luar biasa baik ya. Kalau menurut teman-teman yang ikut tadi gimana? Bagus nggak tuh? Bagus, Pak, bagus. Sangat bagus, Pak, Bagus. kalau menurut saya. Ya, bagus ya. Jadi luar biasa ya itu ya. Itu saya juga selamat malam Pak Bambang yang baru hadir nih. Malam, malam. Ya, Lanjut, monitor. oke ya. Eh ini kita dengan angka 3,5 itu sudah sampai rekening loh. Ya, biasanya kan 10 juta itu baru SIUP, TDP, NPWP. Belum sampai ke rekening ya. Ini udah sampai ke rekening, ini hebat sekali loh. Eh, kita kadangkala perlu hal-hal yang kita waspadai ya. Artinya begini, beliau-beliau ini kan menawarkan boleh secara online asal memberikan surat kuasa, kurang lebih seperti itu. Ini kan perlu kita cermati ya. Ini kan kita kirim data KTP, KK, ya kan? Terus surat kuasa,
foto gitu ya, foto diri. Lalu ini kan hal-hal yang sangat sensitif nih. Gitu. Jadi kalau hal yang seperti itu tidak saya sarankan. Yang saya sarankan adalah yang berdomisili terdekat dengan kantornya beliau. Contohkan Bu Meli di Tangsel nih. Beliau itu kan di TBC Matupang tuh. Ya kan, dari Tangsel ke TBC Matupang kan nggak terlalu jauh tuh. Nah, kita semua nanti ini memberikan surat kuasa kepada Bu Meli. Kayaknya itu jauh lebih aman ya. Gimana menurut teman-teman? Eh, di Ibu Meli itu Pak, gimana? Apa beliau mau gitu Pak? Bu Meli gimana Bu Meli? Bu Meli ikut kan tadi ya? Iya, ikut, Pak. Oke, Ya, ya. terserah. Saya sih mau aja, Pak. Oke, baik. Jadi gini ya teman-teman ya, saya sengaja ingin berkumpul bersama teman-teman ini yang betul-betul produktif, betul-betul positif, konstruktif untuk perkembangan dan kemajuan kita bersama. Eh, kita kan harus menyiapkan wadah ya, wadah itu harus kita siapkan. Contoh nanti begitu itu betul Siti atau NK menantangin kita, oke, badan usahamu apa? Kan dia nanyain what's your profile. Nah kalau kita sudah punya profile, ya sudah aman gitu loh. This is our profile. Ini loh profile kita. Ini loh company kita. Ini loh perusahaan kita. Oke, kalau seperti itu kami keluarkan. Ini kan luar biasa. Padahal itu kan biayanya murah sekali. 3,5 juta misalkan taruhlah anggapnya 35 orang aja deh. Cepetan kali nggak salah ya. Betul ya? 100-an satu orang. 100 ribuan ya Pak ya? Iya 35 orang aja nih. Artinya gini ya, tidak ada pemaksaan ya. Artinya mau nggak kira-kira nih kita menyiapkan wadah nih, gitu kan? Begitu wadah kita ada, legalitas kita ada, ini kan kita bisa nego dengan company manapun karena itu kan PT, bukan bukan apa namanya CV atau di bawahnya lah ya. Itu PT. Jadi udah bagus ya menurut saya ya. Gitu ya, cuman ini kan kita baru tahu satu, mungkin akan saya cari lagi, atau mungkin teman-teman ada rekomendasi yang menyediakan fasilitas bisa lebih baik dari itu dengan harga juga lebih baik dari itu, ya bagus-bagus lagi. Kita kan apa sih namanya, semacam lelang yang termurah lah gitu loh, karena ini untuk kita semua gitu. Jangan sampai cari lelangan yang termahal, ya buat apa gitu ya. Gitu. Jadi rencananya kurang lebih seperti itu. Jadi yuk kita siapkan wadah, begitu wadah kita ada, legalitas kita ada, ya sudah kita nanti bisa menampung modal dari pihak manapun dengan cara-cara kita yang baik gitu ya, dengan cara-cara kita yang benar. Kurang lebih seperti itu. Ya kalau hanya nongkrong-nongkrong doang, ngumpul-ngumpul doang, telegraman tiap malam, ngabisin kopi, ya nggak salah sih. Tapi menurut saya kok kurang efektif hidupnya ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi plannya itu saya bacakan ya. Teman-teman sudah baca belum ya pesan saya di WA maupun di Telegram? Sudah Pak, cuma nggak hafal. Baca Iya lagi nggak baru hafal ya, lagi. nggak perlu dihafalin tapi dimengerti ya. Nggak perlu dihafalin tapi dimengerti bahwa memang tujuan saya adalah bukan untuk sekedar ngumpul, bukan untuk sekedar kongko-kongko, tapi kita menyiapkan diri kita untuk jauh ke depan lebih besar. Oke, bisa kita bayangin ya, kalau misalkan taruhlah 60 orang semuanya dapat modal entah 4,5 M entah 9 M, itu modal besar, padahal 1 M aja sudah dikatakan perusahaan besar gitu ya. Berarti ya sudah dengar sendiri semua ya, 1 M aja sudah dikatakan perusahaan besar, apalagi kita modal di setornya dan modal ditempatkannya itu ratusan miliar gitu. Mohon izin saya ingin membagikan yang saya baca, yang saya tulis di WA tadi. Ada yang belum baca belum ya, Memorandum of Understanding? Ada yang belum baca kah? Sudah Panca, sudah dibaca. Baca Pak.
Sudah ya, sudah semua ya. Ada poin-poin yang belum dimengerti kah? Ada sepertinya Panca. Itu poin nomor 5. Yang gimana Pak? Poin nomor mekanisme pengiriman poin fee dilakukan per hari sebesar 0,5 fee per hari sebanyak sekali sehari selama 4 hari. Maksudnya gimana itu Panca? Oke, jadi begini. Kita kan VCC dulu ya, Kak ngumpulin koin Pi dulu ya. Pokoknya target saya itu pengennya supaya VCC dulu. Kenapa VCC itu penting? Biar teman-teman tuh denger langsung dari suara beliau ya, dan kita meminta nanti supaya open kamera gitu ya. Seperti itu. Jadi ini bukan akal-akalannya Pak Yance. Nah, itu loh yang saya harus jaga gitu ya. Kemudian uang kenapa kemudian begitu dia ngomong oke, tomorrow you transfer, sudah selesai gitu loh. Nah, koin itu memang kita rencanakan itu tanggal berapa ya? Di tanggal 20 berapa tuh tadi itu? Bentar Pak, saya belum kebuka nih filenya. Oke. Notifikasi lagi muncul. Oke. Sebentar ya. Saya cari di file saja biar mudah. Mohon ditunggu sebentar. Oke, Memorandum of Understanding ya. Ini istilahnya kesepakatan gitu ya. Untuk program internasional business coaching. Itu yang saya bacakan deh ya biar semuanya yang sebelum sempat baca bisa mengikuti. Saya perkecil dulu. Oke. Mekanisme program dan pendaftaran. Program ini diselenggarakan bagi para pionir beserta keluarganya. Jadi sini pionir dan beserta keluarganya, ya. Yang saya koordinir, ya. Kemudian peserta mengikuti pelatihan atau coaching untuk menjadi pengusaha dalam skala internasional secara online. Peserta berkesempatan untuk mendapatkan P member debit and credit card. Itu kurang lebihnya MOU-nya kita ya. Oke, dan seperti yang saya sampaikan, itu nanti kan sekedar kita bisa untuk report ke Citi dan NK. Ada 3 kategori peserta sebagai berikut. Berbayar 3250 ya, ini Pak Sugiman 3250 dan lain-lain ya, saya nggak hafal. Oke, berbayar 320. Oke. Dengan jaminan uang kembali money back garanti dengan skema pengembalian ditransfer ke rekening masing-masing peserta dalam kategori ini sebesar 150 ya, dalam kategori berbayar 3250 ya. Akan saya kembalikan per bulan, oke. 150 sampai 22 kali, berarti totalnya 3.300.000. Berarti sudah melebihi dari yang teman-teman bayarin. Kedua, itu dengan cara berbayar 1.250. Ya, ini yang disebut Bu Murni kemarin, tos-tosan aja deh Pak. Ya boleh, nggak apa-apa gitu ya. Saya nggak ada melarang, nggak ada memaksakan gitu aja ya. Tetapi ini tanpa jaminan uang kembali ya. Bila mana peserta gagal mendapatkan P member debit and credit card dari P Network, ya itu ya mohon maaf. Misalkan contoh nih, kita udah transfer, kemudian saya bisa menunjukkan bukti transfer dan lain-lain, oke. Nah, terus kok nuntut ke saya, ya enggak lah, kan duitnya udah kita kirim gitu ya. Oke. Kemudian mekanisme nomor 5 ya Pak ya. Oke. Oke, dan yang kategori ketiga yaitu tanpa bayar di muka.
tanpa bayar di muka itu seperti apa sih? Kemarin pengen ikutan tapi memang lagi gak beruntung, kurang lebih seperti itu. Ya enggak apa-apa, kita masukin, kita tetap daftarin dalam list gitu ya. Bahkan kemarin kan saya tanyakan, yang tidak ingin dimasukkan dalam list segera sampaikan, tetapi tidak disampaikan. Baru tadi Pak Titus ya menyampaikan, padahal sudah dari kemarin-kemarin ya saya sampaikan tentang hal itu. Oke. Kemudian bila mana berhasil mendapatkan P member atau debit card itu, maka peserta harus membayar sebesar 12.500.000. Ya, sebetulnya seperti ini, teman-teman. Di awal saya itu ingin mencari menggali orang-orang yang betul-betul punya jiwa pengusaha. Jiwa pengusaha itu salah satunya apa sih? Berani spekulasi. Nah, ini kan mungkin betul-betul tidak beruntung, mungkin juga tidak berani spekulasi. Nah, oke, bisa jadi seperti itu ya. Kita nggak tahu. Maka dari itu ya sudah nggak apa-apa. Bagi saya nih, karena kartu sudah di tangan, itu kan sudah pasti positif nih. Jangankan 12,5 juta, 100 juta pun saya berani. Orang dapat 4,5 miliar kok. Itu ya, itu kalau saya pribadi, gitu ya. Oke, kemudian semua peserta ikut berkontribusi mengirimkan koin Pi sejumlah 2 Pi sebagai kontribusi bersama untuk berkesempatan mendapatkan Pi member debit card tadi. Bagaimana sih hitung-hitungannya 2? Nah, rencananya kan kita ber-60 nih. Kalau masing-masing 2, teman-teman kan tahu ya, kita harus kirim 120 koin. Berarti masing-masing harus 2. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, seandainya pun terkumpul tidak sebegitunya, artinya hanya 40 orang dan masing-masing 2, berarti kan cuma 80 nih. Ya nggak apa-apa, yang 40 koin saya siap kok untuk itu, gitu ya. Kemudian mekanisme, nah ini nomor 5 yang ditanyakan tadi. Mekanisme pengiriman koin Pi dilakukan per hari. Jadi setiap hari Pak, kirim ke dompet saya itu 0,5. Oke, terus itu sehari sekali ya Pak ya. Saya takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sehari sekali saja. Oke. Nah, di situ harus ada keterangannya, Pak. P International Business Coaching by Yance Julkistiono from, dari itu namanya panjenengan. Misalkan Pak Asrar nih yang transfer nih, kirim P-nya nih. Maka kirim ke dompet saya tadi ya. Dengan keterangan itu tadi, P International Business Coaching by Yance Julkistiono from Asrar, gitu ya. Itu seandainya misalkan Pak Sugiman ya gitu, from Sugiman. Nah, di situ penguat semuanya. Maka saya kemarin berpikir kata-katanya gimana ya supaya core team dan NK itu betul-betul melihat bahwa ini kita serius. Gitu ya. Melihat bahwa kita ini serius. Nah, di situ tertuang ya, betul-betul international business coaching. Oke, itu pertama. Kedua, ada nama saya yang mengajukan untuk nanti debit card ini. Dan ketiga, ada nama panjenengan yang sesuai dengan buku rekening bank panjenengan. Artinya, panjenengan mengajukan, wajar nama jenengan di situ kok. Betul? Saya butuh responnya saat sekarang nih. Betul nggak nih? Kalau ada editan keterangan, silakan. Silakan. Pak Hairudin, monggo. Udah betul Pak, begitu Pak. Betul Modelnya. ya. Oke, Pak Asrar mungkin ada masukan? Pak Asrar, saya tidak dengar suara Pak Asrar. Teman-teman dengar nggak ya? Ya, sudah betul itu, Pak. Oh, ya. Ada masukan Pak Asrar? Pak, untuk keterangan mungkin perlu ditulis nanti Pak, biar tidak Keterangannya? lupa Pak. Diganti gimana? Keterangan di P untuk pengiriman. Ha-ha. Diganti gimana? Maksudnya ditulis Pak, maksudnya ditulis biar tidak lupa Pak. Oh iya, nanti teman-teman harus menuliskan itu Pak. Pada saat Bapak Ibu kirim kan, itu pada pengiriman kan ada di bawahnya itu. Dikirim untuk apa? Digunakan untuk barter kah atau apa? Kan begitu. Nah, di sini digunakan untuk P, membayar International Business Coaching. P itu membayar. Ini kan karena saya sangat berharap ditonton oleh core team dan seluruh pioneer di dunia. Oke, kalau berbahasa Inggris seluruh pioneer di dunia itu akan tahu
gitu. Jadi nanti kalau seandainya ini berhasil, NK dan Siti juga nggak punya kesalahan. Mereka memberikan hak kepada kita, itu kan hak spesial ya, mendapatkan kartu itu ya. NK dan Siti juga nggak kesalahan karena ada buktinya, gitu. Itu yang saya maksud. Dan di sini ada nama Anda, ada nama panjenengan yang ikut dalam program ini. Kenapa? Kan nama Anda nanti saya usulkan, saya daftarkan supaya mendapatkan debit card dan kredit card tadi. Dan namanya itu harus sesuai dengan yang dimaksud dalam bank tadi ya. Maka dari itu misalkan nih, namanya M Arifin dalam KTP, tapi di buku banknya Arifin, tulisnya Arifin saja. Ya. Ada nggak Pak Arifin tuh? Pak Arifin itu aku bingung tuh. Itu kemarin masukin datanya itu M Arifin apa Arifin itu. Aku bingungnya di situ. Karena data bank itu sangat sekali penting ya. Data bank itu penting. Untuk apa sih? Untuk supaya kita ini kalau transfer dalam jumlah kecil nggak masalah, tapi kalau dalam jumlah besar dipermasalahkan gitu. Biar apa ya, kita tahulah ya. Oke ya. Oke, mengenai ini ada masukan edit atau yang mana yang diedit? Itu di WA dan di Telegram sudah saya posting Pak. Sudah saya posting, tinggal di copy saja itu keterangannya. Oke. Ya. Saya lanjut ke nomor 6. Halo. Halo. Lanjut Pak, lanjut. Lanjut ya. Oke, baik. Koin Pi yang sudah dikirim tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun ya. Nanti teman-teman lihat sendiri bahwa kita akan kirim langsung 120. Enggak takut ke ban, Pak. Saya ada cara, tenang aja, gitu ya. Oke. Kemudian nomor 7, coaching internasional bisnis ini sudah dimulai sejak tanggal 11. Jadi teman-teman sebetulnya sudah saya mulai dari sebelum teman-teman menyadari itu. Saya lakukan dulu, saya berikan dulu, saya selalu menggunakan prinsip tabur tuai. Saya tabur dulu, pasti akan menuai hasilnya nanti. Kurang lebih seperti itu. Oke, dan berlanjut terus sampai sekarang, sampai tadi siang, ini pun lagi. Tujuan saya apa? Kita betul-betul punya waktu yang sangat berguna dalam hidup kita. Gitu. Oke, baik. Kemudian nomor 8, kesempatan untuk membatalkan pengunduran diri dari program ini telah diberikan. Betul ya Bapak Ibu ya, tanggal 22 saya sampaikan. Silakan bagi yang mengundurkan diri saya sampaikan. Betul ya? Halo, saya butuh respon teman-teman. Siap, Pak. Ya, oke, baik. Oke, kemudian nomor 9, penawaran untuk mengubah kategori kepesertaan juga sudah saya berikan ya. Yang dari misalkan tos-tosan tadi dengan 1250 mau merubah ke 3250 boleh ya, sampai tanggal 28 ditunggu pembayarannya gitu ya. Itu tanggal 22 sudah saya kasih tahu pengumumannya, berlangsung sampai dengan tanggal 24 ya. Dengan kemudahan pembayaran sampai batas waktu tanggal 28 Februari. Oke. Bagi pioneer yang tidak saya koordinir secara langsung, bisa mengikuti program ini hanya dengan angka 3250 ya, dengan jaminan uang kembali sama dengan yang teman-teman yang money back guarantee. Oke, agenda kerja. Saya sudah siapkan agenda kerja dan skema pengembaliannya tadi. Senin 11 Februari kita udah mulai coachingnya. Kamis 22 Februari jam 1 saya sudah setor data sementara. Saat itu kalau tidak salah ada beberapa yang ketinggalan, baru menyampaikan kepada saya bertepatan beberapa menit ya, beberapa menit dari saya setor. Ya, saya mohon maaf sudah saya kirimkan untuk sementara itu. Tetapi kan kita masih punya waktu sampai tanggal 28 tadi ya. Oke. Kemudian hari Jumat tanggal 23 jam 14 tadi siang, oke, kita sudah mendapatkan pengetahuan tentang perizinan badan usaha dan persiapan-persiapannya ya. Dan ini sangat membantu kita nanti untuk kedepannya. Kita bisa menyiapkan wadah. Jadi nanti begitu entah bagaimana sistemnya nanti NK, oke, mana rekening perusahaan kamu ini? Ya udah, berapa orang? 120 kita transfer ke rekening itu. Selesai, malah nggak perlu pakai kartu kan, bagus itu ya. Oke. Kamis tanggal 29 Februari jam 01 WIB. Nah ini saya harus setor data akhir
Maka dari itu teman-teman saya sangat berharap data akhir itu kalau bisa tanggal 28 malam ya, atau 28 siang lah. Oke. Ya. Malam deh, kalau nggak salah malam deh ya. Karena Kamis 29 itu ya malam jam 20, itu berarti jam 24.01 udah hari Kamis gitu ya. Oke. Kemudian Kamis 29 jam 11 WIB. Nah, saya baru menyalakan, saya punya something yang tidak perlu saya sampaikan di sini dengan tujuan pengaman buat teman-teman, semacam LPS lah ya. Oke, kepada teman-teman, yang penting teman-teman kembali 150 yang ikut bermoney back garanti. Ya, nanti akan kita transfer tiap tanggal 30 atau 31 ya. Tiap tanggal 30 atau 31, tergantung kalendernya nanti ya. Oke, Senin tanggal 4 Maret. Nah, ini saya merencanakan ya. Ini kita nanti akan bahas lagi. Saya merencanakan, yuk yang deket-deket TBC Matupang coba main ke kantor gitu kan, coba lihat seperti apa. Kalau percaya terus teman-teman gimana, setuju, ya udah kita transfer bareng-bareng untuk mendirikan itu. Biaya itu KTP-nya kita semua gitu. Nah, kita berikan surat kuasanya kepada siapa ya, kepada yang mewakili kita ke sana gitu ya. Mungkin Bu Meli sama Pak Yayat, atau Bu Meli sama siapalah ya, nanti nggak masalah gitu ya. Oke, untuk menghadap ke notaris. Itu kan tanda tangan di depan notaris ya. Oke, kemudian minggu pertama bulan Maret, jam antara, ini bukan selama ya, tapi jam antara 22.30 sampai dengan 02.30 itu jam-jamnya di sono sibuk. Jam-jamnya di NK dan Siti bekerja. Ya, seperti kemarin saya upload ya ke teman-teman ya, respon dari NK adalah 0147 kalau nggak salah ya. Betul ya, saya kirim ke WhatsApp maupun Telegram. Jam segitulah saya, dan dari situlah saya selalu langsung respon supaya mendapatkan jawaban-jawaban langsung gitu. Kadang-kadang saya ngalong tuh nunggu, namanya messenger kan belum tentu langsung dijawab gitu kan. Dan memang untuk hari ini tidak ada komunikasi yang saya lihat signifikan. Biasanya hari Jumat itu berarti di sana kan ini kita Jumat ya, Jumat malam, berarti di sana baru Jumat pagi. Itu biasanya untuk urusan internal. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu hari Jumat itu digunakan untuk urusan internal. Urusan eksternal itu dilakukan biasanya pada hari Senin sampai dengan Kamis, kurang lebih seperti itu. Nah, seandainya pun hari ini saya tidak ada respon, ya nggak apa-apa. Memang waktunya mereka bekerja seperti itu. Ya. Kemudian keputusan NK dan Siti tentang kapan transfer ke rekening PIN Network harus disampaikan pada saat VCC biar teman-teman semuanya dengar gitu ya. Dengan tanggal itulah saya baru transfer Fiat Money kita sesuai yang diminta oleh NK maupun Siti. Kemudian untuk mengarrange ini semuanya, teman-teman perlu sadarin ya. Saya sudah berkali-kali mencoba meningkatkan salah satunya WiFi saya supaya, ini maaf kata nih, suara saya terdengar dengan jelas atau buffering atau bagaimana? Jelas, Pak. Jelas ya, Jelas, jelas Pak. sekali ya. Nah, itu bukti ya. Beda dengan kemarin-kemarin ya. Ini bukti saya meningkatkan jauh dari sebelumnya. Itu ada ongkos yang harus kita keluarkan, itu pasti ya. Ini tujuan saya buat apa sih? Ya buat itu nanti, mempersiapkan semuanya itu nanti gitu ya. Oke. Kemudian Zoom tadi juga saya sudah lakukan gitu kan. Itu pun yang berbayar gitu ya. Oke, kemudian untuk mengarrange ini semua saya sudah keluarkan biaya. Ya, mungkin teman-teman nggak kepikir, tapi sudah saya lakukan itu. Oke, setelah tanggal 22 Februari adalah tidak sah ya jika ada yang ingin mengundurkan diri, dan saya mohon maaf banget uang yang sudah di-store tidak dapat dikembalikan. Aku tidak sekaku itu. Teman-teman yang sedang naik di sini silahkan. Maaf mau mengundurkan diri, silahkan sampaikan secara lisan. Ini kan di-record ya, kita rekam ya. Kemudian sekalian juga sampaikan secara tertulis baik di Telegram maupun di WhatsApp. Oke, besok saya transfer kembali uangnya. Silahkan yang mau mengundurkan diri dari rencana ini. Tidak ada? Nggak ada ya? Nah, lanjutkan ya. Oke, lanjut. Baik, terima kasih atas kepercayaannya. Semoga saya bisa menjalankan ini semuanya dengan sebaik-baiknya.
Kemudian yang poin penting nomor 10 Pak, ya. Jika berhasil mendapatkan P member debit dan kredit card ini, peserta bisa mengalokasikan sebesar 4 miliarnya itu untuk membeli saham yang kita buka perusahaannya. Artinya untuk membeli saham kita sendiri. Gitu ya. Ini dengan alokasi modalnya atau kartunya diisi 4,5 miliar. Tapi kalau nanti 2 kartu, ya berarti 9 miliar, ya nanti beda lagi ya. Mungkin yang kita butuhkan itu untuk dibelikan saham kita ya 8,5 gitu ya. Kenapa sih yang 500 untuk kebutuhan sehari-hari kita cukup kok selama setahun kok? Saya yakin cukup asal kita tidak kebanyakan gaya. Ya. Semakin banyak gaya, ya berat hidupnya ya. Gitu. Jadi hidup biasa saja, wajar saja. Untuk masa depan kita harus tata ulang. Kalau yang kemarin sudah terlanjur salah ya jangan diulang. Untuk ke depan jangan salah lagi. Intinya begitu. Kemudian keharusan saya memberikan coaching. Ini penting ya, tolong teman-teman camkan ya. Saya bukan mau nyari untung, enggak. Keharusan saya memberikan coaching dan mengembalikan dana peserta menjadi batal atau selesai jika peserta telah mendapatkan itu. Karena apa? Nominal yang teman-teman harapkan cuma 3 juta sekian, sedangkan saya berhasil membawa teman-teman mendapatkan 500 juta. Oke? Ya, 500 juta itu dari yang digunakan untuk kepentingan pribadi ya. Oke. Saya rasa itu hal yang sangat wajar. Itu pertama. Kedua, dengan modal sebesar itu kita sudah nggak sempet kok belajar online begini. Kita pasti akan sering ketemu untuk membicarakan lebih serius, lebih matang dan seterusnya. Oke, nggak peduli di Kaltim kayak, nggak peduli di Bali kayak, nggak peduli itu gitu loh. Karena kita sudah merencanakan untuk yang besar gitu. Pasti kita sediakan waktu. Kita ada uangnya kok. Gitu. Biasanya sesuatu itu kan tidak berjalan dengan mulus, tidak berjalan dengan sesuai rencana karena apa? Faktor ekonomi. UUD, ujung-ujungnya duitnya nggak ada. Gitu ya. Itu biasa yang terjadi seperti itu. Oke, maka dari itu, nah ini saya sangat harapkan teman-teman siap nggak dengan cara seperti ini. Karena apa? Seperti yang kemarin saya bedah ya dalam cara breeding stock ya. Dari uang 4 miliar itu nggak lama kok kita bisa dapat 5 miliar kok. Gitu. Itu fresh money ya, bukan dari apa itu bukan, tapi fresh money, betul-betul fresh money. Ini saya belum bicara mengenai split ya. Nanti kita bisa split. Nah, Pak Sugiman pasti tahu istilah split itu ya. Oke, ini belum split, saya belum bicara split. Nanti kalau udah saya bicara split, teman-teman pasti kaget. Iya ya, ternyata dari 4 miliar ini bisa jadi puluhan miliar ya. Gitu kurang lebihnya ya. Oke, itu kurang lebih teman-teman Tangerang 23 Februari 2024 Yance Julkistiono. Itulah yang saya sampaikan. Gitu ya. Oke, saya membuka forum tanya jawab. Silahkan, bila mana ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Bila mana sudah ada yang jelas, ada masukan, tolong disampaikan. Silahkan. Izin minum sebentar ya. Pak Yance, masuk Pak Yance. Pak Yance, masuk. Ya. Iya Pak, silakan Pak, silakan Pak. Iya Pak, ini mengenai teman kemarin nelpon saya Pak. Ini pengen yang 1250 Pak, untuk yang 3250 itu belum mampu katanya. Cuman sekarang masih berusaha. Apa itu juga sama di tanggal 28 terakhir Pak untuk transfer? Saya sudah sampaikan di poin keberapa tadi ya. Untuk yang di luar dari yang saya koordinir Pak, saya bukan nggak mau ya Pak ya. Saya menghargai teman-teman semuanya. Ini teman-teman yang lain kan masih pada berusaha juga Pak, gitu ya. Ini teman-teman banyak yang masih berusaha Pak. Pak mohon ditunggu ya Pak, mohon ditunggu ya Pak. Itu banyak Pak. Kalau seandainya nih ya, ini kan kita punya agenda tanggal 20 tanggal berapa tadi kita punya agenda untuk pendirian usaha itu tadi tanggal 20 berapa ya, lupa saya. Hari Senin 4 Maret ya. Hari Senin 4 Maret itu kan kita sudah rencana seperti itu Pak. Kemudian kalau seandainya saya menerima yang bukan yang saya koordinir, lalu teman-teman yang sudah saya koordinir pas kebetulan sudah ada rezekinya,
ternyata kok 60 sudah kita tutup, kan kasihan Pak. Jadi saya tetap utamakan 60 itu, yang mereka yang ini yang berbayar ya Pak ya, berbayar itu yang 60 ya, 60 ini yang berbayar ini, supaya bisa mendirikan perusahaan bersama-sama. Itu Pak rencana saya. Oke, kenapa sih dengan hitungan 60 tadi? Ya 60 kalau betul-betul real 4,5 M 240 miliar Pak. Ya, 240 miliar itu bukan uang kecil untuk dikelola bersama-sama, karena biasanya banyak kepala beda ini. Tetapi selama ini saya mencoba mengajak teman-teman ngumpul, akhirnya kan terkondisikan. Yang selama ini biasanya maaf banget ya kalau ngikutin di forum mana-mana, kalau bahasa Jawanya pateng cerowet gitu ya, ini enggak ada. Bahkan saya seandainya sekarang lagi sebagai pembicara begini, begitu saya memberikan kesempatan, mikrofon saya tutup. Misalkan di dalam lingkungan saya ada distorsi, saya menutup mic dulu untuk mengkondisikan. Nah, ini harus kita lakukan, dan ini tadi saya sudah buktikan teman-teman luar biasa. Saya ucapkan banyak terima kasih atas progres teman-teman dalam meeting secara online. Pak Sugiman, mohon dipending dulu. Kalau memang beliau mau dengan 3250 Pak, saya persilahkan. Tapi kalau dengan 1250, seandainya maaf kata suaranya hal yang tidak diinginkan terjadi, suaranya Pak, karena beliau tidak mengikuti dari awal. Kalau yang teman-teman dalam koordinasi saya mengikuti dari awal Pak, jadi betul-betul paham. Kalau orang baru terus tiba-tiba dikasih tahu gitu, terus dengan entah gimana caranya kita membujuk ya dalam tanda kutip ya, terus dia mau, terus kemudian terjadi hal yang tidak sesuai dengan kita harapkan, saya Pak nanti yang jadi beban moral, mental, psikologi saya juga nggak nyaman itu Pak. Tapi kalau dengan semacam LPS tadi, saya jamin 150 per bulan pasti. Nah ini saya tidak akan punya beban apapun Pak di kemudian hari, karena beliau baru masuk, belum mengerti apapun. Meskipun yang Bapak sampaikan mungkin bisa seperti copy paste dengan apa yang saya sampaikan, tapi psikologinya samakah belum tentu Pak. Ini kan teman-teman ini kan melihat chemistry-nya dari awal seperti apa ya. Itu Pak, itu Pak Sugiman. Mohon maaf jika tidak nyaman dan tidak pas dengan harapan panjenengan, tapi itu komitmen saya dengan teman-teman yang ada di sini. Saya menghargai mereka. Banyak kok Pak yang minta tolong, Pak saya minta dikasih kesempatan ya Pak, pokoknya benar-benar berusaha supaya dapat. Itu ada loh yang tadi ini, tapi karena itu kan masalah privasi ya, artinya tidak perlu saya sebut itu. Pak, pendirian perusahaannya kan tanggal 4 ya Pak, berarti kan masih ada waktu ya Pak ya, tolong ya Pak ya. Ini kan orang serius Pak. Kenapa saya bilang serius? Dia membaca Pak gitu loh. Dia membaca, dia melihat poin-poin penting yang dia itu mengukur dirinya sendiri. Mungkin beliau karyawan, gajian tanggal 29 di 30. Kalau tidak ada tanggal 30 mungkin gajiannya tanggal 1. Mungkin itu pertimbangannya. Saya berpikir sampai sejauh itu. Saya tetap menjawab semoga saja semua baik-baik saja. Jawabnya saya seperti itu. Gitu. Jadi saya tidak menjawab tidak, juga tidak menjawab iya. Gitu. Saya takutnya saya kesalahan, karena ini sudah saya tulis di sana tanggal 28 kita stop, tanggal 29 saya melakukan LPS system. Ya sudah. Gitu Pak Sugiman. Bisa dipahami Pak Sugiman? Mohon maaf sekali. Silahkan yang lain. Atau Pak Sugiman lagi memberikan bergening. Nggak apa-apa Pak. Formal tapi nyantai gitu ya, nyantai tapi formal, itu
enak Pak. Ya ini ya Pak ya, yang saya heran untuk rekan-rekan yang sudah positif mendaftar, ini kan sekitar 50 orang kurang lebih. Nah, tapi yang ikut obrol ini pasti kurang dari separuh. Ini kan heran juga ini, padahal yang ikut banyak. Jangan heran Pak Gimana? Suro. Maaf Pak Suro, yang nitip pendaftaran ke Pak Suro berapa orang, yang kirim 1 orang kan Pak? Iya, iya, iya. Ya, itu loh Pak, hal-hal seperti itu saya perlu apresiasi kepada beliau. Ya, artinya begini, beliau dititipin uang 1, 2, 50, orang yang nitipin nggak ingin terlibat di situ. Udah, aku percaya sama sampean, katanya beliau. Katanya seperti itu. Ini kan kalau orang itu tidak amanah, dia tidak komitmen, dia tidak strict, nggak mungkin mendapat kepercayaan seperti itu Pak. Iya betul, Pak. Jadi saya wajar sekali yang ikut di sana sekian banyak, tetapi yang naik obrolan sekian banyak, yang diwakilin aja ada banyak. Yang 1 orang kirim ke Bapak 7 ID banyak kan? Iya, iya. Nah, Di paham ya Pak ya? apel itu. Paham ya? Jadi Iya, yang naik iya. obrolan taruhlah misalkan cuma 20, belum tentu 20. Gitu loh. Ini yang 1 orang mewakili 5 orang juga ada, 1 orang mewakili 7 orang juga ada, gitu. Ada nggak beliau naik? Nggak, beliau orangnya tuh nggak mau show off ya, nggak mau tampil beliau itu. Aku udah minta tolong sama beliau no, Pak Panjenengan itu, Panjenengan Iya. saya ngomong Pak, Panjenengan itu orang yang luar biasa. Dari mana saya tahu? Pak, orang percaya seperti itu kalau orangnya tidak bisa dipercaya nggak mungkin Pak. Itu banyak loh Pak yang ikut ke program Pak Fauzan melalui beliau itu ada banyak 16 Pak. Coba tanpa minta gabung di grup, bahkan saya masukin di grup izin keluar gitu. Masih ingat ya dulu di awal-awal ya, banyak yang izin keluar ya. Iya, iya, iya. Nah itu yang diwakili oleh beliau, itu ada 16 orang seperti Pak Yuel dalam satu keluarga itu, Pak Yuel, Bu Yulia, Bu Yulinda, Bu Nonce, Amos, satu lagi siapa ya, itu satu ini, itu ada bertujuh itu gitu. Nah seperti itu Pak, jadi ya wajar. Nah pertanyaannya Pak, yang nanti diajukan dalam akte pendirian siapa aja? Ya yang berkontribusi, yang tidak berkontribusi ya tidak, gitu ya. Saya harus berbuat adil gitu, karena ini kan dibangun tanggal 4 Maret, realisasi kartu kan kita nggak tahu kapan gitu. Harapan saya begini, wadah udah kita siapin, apapun yang akan terjadi, contoh nih NK, oke kita nggak usah terbitin kartu, langsung kita transfer ke rekening perusahaan kamu mana rekeningnya. Nah kita udah siap, kalau misalkan kita ditantang seperti itu nanti, terus oke kita mau transfer ke rekening kalian saja, misalkan begitu ya. Oke, mana rekening perusahaan kalian? Nggak punya Pak. Coba, jadi nggak yang modalin Pak kira-kira? Oh, ya harus punya itu Pak, memang harus punya Pak. Itu yang saya pikirin Pak. Itu yang saya pikirin. Gitu loh. Maka dari itu kemarin setelah acara tahap satu selesai, tahap satu selesai, tahap satu selesai, setiap satu tahap saya tuh selalu berpikir nextnya harus bagaimana. Dan itu silent pad saya melakukannya Pak, nggak perlu keluar dulu sebelum terjadi. Begitu udah terjadi, ini loh yang kita lakukan itu ya. Teman-teman tadi ikut membuktikan sendiri, itu dari perusahaan resmi yang menyiapkan kantor virtual, menyiapkan konsultan pajak, konsultan keuangan, desain logo, branding dan lain-lain dengan hanya 3,5 juta termasuk sampai ke rekening. Ini menurut saya bagus, menurut saya, belum tentu menurut teman-teman nih, ya kan? Anggap saja kita ber-35 deh, nggak usah banyak-banyak, cepean cukup Pak, punya PT kita, betul nggak? Maaf, logika saya begitu. Siapa tahu logika teman-teman ada yang berbeda. Iya betul Pak, betul Pak. Betul. Kira-kira namanya udah ada Apanya Pak? namanya. Nama? Iya. Oh, nggak apa-apa, kita kan sepakat bersama-sama dulu nih. Kan tanggal 4 itu kan masih lama nih. Gitu. Kita sepakat dulu nih, gitu.
kita rencana seperti itu Pak. Jadi step-step yang saya pikirkan artinya apa sih namanya, sedia payung sebelum hujan gitu ya. Kalau plan A meleset, plan B. Kalau plan B meleset, plan C. Kurang lebih seperti itu Pak yang saya lakukan. Jadi ini saya berpikir nih, berandai-andai seandainya aku seorang NK ingin memodali orang, kriteria apa ya yang aku cari ya. Nah itulah Pak yang saya tulis seperti itu. Oh iya ya, ternyata aku percaya sama orang kalau punya rekening perusahaan. Kalau rekening pribadi jangan gitu. Jadi makanya iya ya gitu. Oke, saya langsung cari perusahaan yang bisa bantu kita dengan biaya murah gitu loh. Ya maaf kata ya, saya orangnya nggak suka KKN ya, kong kali kong seperti itu. Nanti Mbak Olive saya dapat sekian ya, idih najis tralala kayak begitu mah. Maaf kata ya gitu. Ini saya terbuka untuk forum nih, artinya kayak begini loh kurang lebihnya gitu. Gitu. Oke, sepakat nggak kira-kira nih teman-teman? 35 orang misalkan ya, cepean gitu. Sudah punya PT. Apalagi kok misalkan 70 orang, cuman 50.000, Pak. Gitu ya. 60 orang nih, ya cuma 60.000, Pak. Udah punya PT kita bisa menampung seandainya, entah kita nggak harus membatasi diri ada investor dari NK saja, enggak, siapapun gitu ya, siapapun investor yang mau dengan cara kita seperti ini, kita supaya kita tidak merugikan investor, begini caranya, kan kita harus bisa mendeskripsikan gitu. Nah untuk hal pendeskripsian itu Pak Bambang ahlinya untuk membrief seorang investor. Kemarin berhasil dengan investor dari luar negeri ya, nilainya T. Ini kan nggak main-main. Nah seperti itu Pak. Maksud saya kita punya orang-orang potensial, kita punya orang-orang hebat gitu ya. Yuk kita rangkulan, gandengan, jalan bareng, merencanakan sesuatu yang untuk kebaikan kita bersama di kemudian hari. Gitu kurang lebihnya ya. Silakan ada saran, masukan, kritik atau penolakan apapun lah ya. Saya orangnya nggak dikritik, nggak mau. Dikritik aku seneng ya, sangat senang. Tadi ada yang memberikan masukan, Pak itu namanya bukan NHR apa NRH NURH. Oh iya, terima kasih. Kadang-kala kan kita nggak teliti gitu ya. Oh ya Pak Hairudin ya, itu si Ananda. Pak Ananda gimana kabarnya Pak Hairudin? Alhamdulillah baik. Saya kemarin itu saya kunjungi ke Makassar. Ha-ha. Ya, Sudah sehat, begitu benar-benar sehat ya Pak? Belum juga Pak, masih tetap konsul sekali 1 bulan pasca operasi. Oke, kondisi fisiknya itu sudah bisa apa sih kalau orang Jawa itu bilang seger gitu atau masih Oh, pucat? kalau kondisi fisik sehat bagus. Oke. Nah, itu bekas operasi aja masih agak keras. Oke. Ada pembekuan darah sedikit di situ. Oke. Ya. Ya, Teman-teman, Ananda Pak Hairudin itu namanya Mbak Eka. Mbak Eka itu sudah di semester akhir di bidang IT. Nah, ini plan saya. Ini rencana ya. Ini bukan halu, tapi kan kita penuh perencanaan ya. Kalau memang itu betul, makanya kita perlu ketemu dengan core team di sana. Ketemu dan kita studi banding IT-nya seperti apa. Dan saya rasa mereka tidak akan sungkan-sungkan untuk alih teknologi ya. Saya rasa seperti itu karena untuk kepentingan bisnis mereka. Nah inilah kesempatan sekali buat Mbak Eka dan buat putra putri kita yang sudah dewasa. Oke, kemarin ketemu sama Mbak Fitri ya. Oke, ya saya langsung kepikir, oke, mungkin Mbak Fitri nanti bisa di bidang apa gitu ya. Untuk sana entah mungkin sebagai administrasi atau sekretaris atau mencatat atau apa gitu kan bisa ya. Kurang seperti itu karena masih semester 1 ya Bu Meli ya. Iya Pak, semester 1 mau masuk ke semester 2. Ya, ini kan artinya kan tingkat kedewasaannya sudah terbentuk gitu ya. Tingkat kedewasaannya sudah terbentuk. Selamat malam Pak Budi.
Selamat malam Pak Budiarto. Pak Budiarto, apa suara saya tidak terdengar? Halo, Pak Budiarto monitor. Ya, mungkin ada sesuatu ya beliau di sana gitu ya. Oke, teman-teman yang lain, kita sudah di penghujung waktu 20.54, dah lewat 9 menit kalau nggak salah ya. Oke, ada yang mau ditanyakan kembali atau dibahas ulang atau gimana? Ada mungkin yang belum jelas. Step by step Pak, tapi kita terus maju ke depan ya. Saya nggak mau langkah-langkah yang terlalu cepat, akhirnya keserimpet, kalau bahasa Jawa itu keserimpet, apa tersandung, terkantuk gitu ya. Akhirnya jatuh kitanya. Step by step tapi langkahnya mantap dan kokoh kita berdirinya gitu. Oke, adakah yang lain? Oke, tidak ada lagi.